Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nurfadila Sumantri. Di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang bagaimana menggunakan software Powder X5 untuk menentukan nilai indeks Miller dari suatu senyawa berdasarkan data X-ray. Di sini saya akan menggunakan senyawa bernama fluororich-stearit. Pertama-tama kita harus mendownload terlebih dahulu data X-ray yang kita perlukan. Jika sudah download, kita harus membukanya pada aplikasi Notepad. Kita buka aplikasi Notepad. Di sini terlihat bahwa format file masih berformat .txt. Kita harus merubahnya ke format .asc supaya dapat terbaca pada aplikasi tujuan dengan cara menghapus huruf serta simbol yang terdapat pada data ini hingga hanya tersisa data angkanya saja. Jika sudah, kita save as dan menambahkan .asc pada ujung nama serta menggantikan tipe filenya menjadi all types. Kemudian kita save. Data ASC ini kita harus buka kembali di aplikasi Origin untuk bisa kita rapikan kembali dengan cara menginput atau mendrag file .asc ini ke dalam Origin. Jika sudah, kita blok kolom A dan kolom B, kemudian kita kopikan ke dalam aplikasi atau software Microsoft Excel. Kita paste di kolom ketiga. Pada kolom pertama ini kita isikan dengan nama senyawa yaitu fluororich-stearit. Kemudian pada kolom kedua ini berfungsi untuk mengkalkulasikan berapa jumlah kolom yang kita miliki pada data ini dengan cara mengklik formulas, kemudian more function, statistikal, dan kita pilih count. Kemudian kita pilih kolom ketiga dan kita blok hingga ke kolom terakhir, kemudian kita klik OK. Di sini terlihat bahwa kita memiliki 8.500 kolom pada data ini, kemudian kita save as, dan juga kita ubah namanya menjadi .dat pada ujung akhiran nama supaya file dapat terbaca pada aplikasi Powder X5 dan tipe filenya adalah teks MS-DOS. Kemudian kita save. Kita langsung ke aplikasi Powder X5. Untuk menginput filenya, kita pilih opsi File, kemudian pilih Import Data, pilih xc.xrd, kemudian kita atur menjadi all file supaya dapat terbaca semua filenya, dan kita pilih data pilihan kita. Di sini terlihat bahwa difraktogram yang kita miliki masih memiliki noise yang cukup banyak, maka kita harus merapikannya dengan smooth dengan mengatur select points dan noise levelnya hingga noise yang terdapat pada difraktogram berkurang dan menjadi lebih rapi. Saya menggunakan select points 25 dan noise levelnya sebanyak 90. Ini terlihat bahwa difraktogram terlihat lebih rapi dari sebelumnya dan kita perlu menurunkan kembali difraktogramnya kembali ke sumbu X dengan memilih opsi background. Kemudian kita akan memilih peak mana yang akan kita analisis dengan memilih opsi peak, kemudian simple peak. Di sini dapat kita atur select points dan intensity limitnya dengan menentukan berapa banyak peak yang akan kita analisis. Untuk select points-nya, saya akan menggunakan 85. Untuk intensity limit ini sangat berpengaruh karena semakin besar intensity limit maka semakin sedikit peak yang akan teranalisis. Di sini saya akan menggunakan sebanyak 19,5 supaya peak yang teranalisis hanya peak yang dominan dan terlihat saja. Kita okekan. Kemudian kita save file yang muncul. Kemudian akan muncul data dari peak yang akan kita analisis mulai dari data 2 theta, data D, height, area, serta FWHM-nya. Kemudian kita akan melakukan indexing dari peak yang akan kita analisis untuk menentukan nilai indeks Miller dengan memilih opsi indexing DHKL. Kemudian data yang kita input pada step ini harus sesuai dengan data yang kita miliki pada data Excel yang telah kita download. Kita buka terlebih dahulu datanya yang sebelum kita ubah ke .asc. Kita harus menyesuaikan data yang terdapat dari
data X-ray ini yang akan kita masukkan ke powder X5 supaya kesesuaiannya dapat sesuai. Untuk nama sampelnya yaitu fluororich Untuk symmetric class-nya atau sistem kristalnya yaitu dapat kita lihat adalah memiliki sistem kristal monoklinik, maka kita harus mengubahnya menjadi monoklinik. Begitu pula pada sel parameternya kita harus sesuaikan A, B, C, alfa, beta, dan gamanya seperti pada data X-ray. Kita copy pastekan ke dalam powder X5. Pengcopy pastean ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan saat penginputan data. Kita sesuaikan semua datanya. Begitu pula pada alfa, beta, dan gamanya, alfanya sudah sama 90, sedangkan betanya harus kita copy pastekan karena berbeda. Dan gamanya sebesar 90. Kita ubah menjadi 90. Kemudian pada start dan stop dua tetanya yaitu 5 dan 90 ini dapat teman-teman sesuaikan dengan difraktogram yang teman-teman miliki. Kemudian kita klik calculate. Ini merupakan data yang kita dapatkan. Kemudian setelah itu untuk melihat indeks Millernya kita mengklik peak match. Dapat terlihat bahwa di sini masih ada peak yang belum terbaca nilainya, maka kita harus mengatur dua teta errornya menjadi 0,9. Kemudian kita klik kembali peak match. Di sini terlihat bahwa sudah terbaca semua peak yang kita miliki. Kemudian untuk lebih jelasnya kita mengklik refine cell. Nah, di sini terlihat data yang lebih komplit mengenai nilai indeks Miller yang kita miliki dari setiap peaknya, baik dari dalam difraktogramnya atau pada data yang kita miliki itu sama saja isinya, yaitu nilai indeks Miller. Ini merupakan hasil nilai indeks Miller yang berhasil kita tentukan dari senyawa fluororich menggunakan aplikasi powder X5. Sekian penjelasan saya mengenai tutorial penggunaan aplikasi powder X5. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.